Ada yang sakit gigi. Sakit gigi bagaimana? Ridho. Alhamdulillah saya di Indonesia jarang sekali sakit. Pas turun di Hamburg kemarin, sakit gigi kan sakit yang paling dramatis. Udah sakitnya luar biasa, tidak ada yang nengok ya. Mau nengok gimana? Terima aja, dan diterima juga tetap sakit. Sambil istighfar, sambil cari dokter, sambil makan obat, tapi jangan tidak diterima. Kan ada yang sakit gigi pergi ke dokter, ada tulisan dokternya, maaf dokter tidak praktek hari ini karena sama seperti saudara. Oh, tahu gini saya nggak akan pergi, nah ini stres. Bagaimana nggak pergi udah nyampe. Ada yang suka begitu di sini. Kalau udah show must go on jalannya. Bu Pak. Nasi saya. Saya diujinya sakit tenggorokan karena dokter sarannya jangan banyak bicara. Bagaimana saya selamat tanpa bicara? Jadi siksa bahaya. Teruskan. Teruskan. Ini masjid indah karena berwarna. Benar? Coba kalau masjid ini satu warna hitam, lampu hitam, dinding hitam, pakai saya kira ini masjid horor. Tidak juga. Tapi yang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, suaranya berwarna sehingga indah terdengar. Lagu itu enak bukan karena kata-katanya, yang penting karena nadanya. Coba bintang kecil, bintang kecil di langit yang biru. Itu kan kata-katanya sederhana, bintang kecil di langit biru, tidak aneh ya. Coba kalau tidak ada nadanya, bintang kecil di langit, tidak indah, tidak indah. Nah, mata lihat karena warna jadi indah. Suara mendengar karena berwarna, suara jadi indah. Hidup juga akan indah kalau hidup ini berwarna. Dipuji, dicaci, gembira, sedih, sehat, sakit, ada, tiada, senang, susah, benar? Benar kan? Coba kalau kita gembira terus sudah Ibu, ibu mau dipuji oleh suami? Jawab, mau dipuji tidak? Ibu harus berani ngambil keputusan kalau mau, kalau tidak dia harus berani ngambil. Ibu mau dipuji oleh suami? Jangan suka ragu hidup ini ya. Ibu mau dipuji terus-terusan? Pak. Bapak-bapak pulang dari sini setiap lihat istri puji. Lihat efeknya seperti apa. Saya yakin jadi kacau. Bangun tidur lihat istri, duhai istri, kau pakai rebulan. Dapur ketemu lagi duhai. Terima duhai semua. Makanya puji, dengar, puji, caci, sehat, sakit, punya, tidak punya, itu hanya warna hidup.
Satu hari selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, para sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Heran para sahabat ini, kok baginda Rasul tidak ada yang berdoa, tidak ada angin, tidak ada hujan, amin sampai 3 kali. Lalu mereka bertanya, ya Rasul, apa gerangan kok amin sampai 3 kali, kenapa? Kamu tidak tahu? Tidak tahu ya Rasul. Tadi selesai sholat, turun malaikat Jibril kepada saya. Lalu beliau bilang, ya Muhammad, saya mau berdoa kepada Allah. Mau kau mengaminkan? Silahkan Jibril. Berdoalah malaikat Jibril, Rasulullah mengaminkan. Logikanya, kalau sudah malaikat Jibril lah yang berdoa, lalu Rasulullah yang mengaminkan, apa iya doa itu meleset? Apa isi doanya? 3 macam permohonan. Maka Rasul 3 kali mengucapkan amin. Yang pertama doa malaikat Jibril, ya Allah, pada hari ini 1 Syawal ketika doanya itu, saya bermohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasulullah mengucapkan amin. 2. Doa malaikat Jibril, ya Allah, hari ini 1 Syawal saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Yang ketiga pemirsa, ya Allah, hari ini 1 Syawal saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alih walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya rumah lantai kebocoran, biasanya apa yang kita lakukan? Ngepel ya biasanya ya. Kering nggak? Yang namanya orang ngepel pasti dia kering. Beginilah yang biasanya kita lakukan. Kalau lantai basah karena kebocoran, kita pel. Padahal harusnya gimana? Cari dulu penyebabnya. Apa pasal nih? Kok lantai jadi basah? Oh, ini dia gentengnya nih. Karpet atasnya nih. Ganti dulu. Habis kita ganti tuh genteng, kita ganti tuh karpet atas. Kadang-kadang malah nggak perlu kita pel, dia kering sendiri. Dalam hidup kita, sering kali kita mencari penyebab di luar dari diri kita. Waktu kecil, kita didongengin kisah Abu Nawas yang mencari cincin, gitu ya. Abu Nawas mencari cincin, mencarinya di luar dia punya rumah, di halaman depan, halaman belakang, samping kanan, samping kiri, sehingga kemudian tetangga melihat membantu. Nggak ketemu cincin yang dimaksud. Lalu tetangga kemudian bertanya, Abu Nawas, emang hilangnya di mana sih nih cincin? Kata Abu Nawas, hilangnya di dalam rumah. Bagaimana sih kok hilang di dalam rumah, nyarinya di luar rumah? Apa kata Abu Nawas? Begitulah kita. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Menarik sekali yang ditanyakan oleh Nisa. Berkenaan dengan pedagang, penjual kadangkala, maaf, cicuk. Yang namanya ukun jual beli memang begitu. Ada namanya ijab kabul. Ijab kabul itu yang saling tawar menawar.
Ih, berapa harganya? Sekian, 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 sekian. Oh, enggak bisa. Makanya janganlah seorang penjual itu menyebutkan modalnya. Nah, jangan. Karena jatuhnya tidak berberkah. Otomatis akan timbul kebohongan. Nah, makanya penjual yang berbohong, tidak, harganya sekian. Nah, itu salah. Salah. Jatuhnya tidak berkah kalau dia berkata jujur, tidak berkah. Jatuhnya, maaf. Yang kedua adalah orang akan lari kalau dia bohong. Yang dimaksud jujur dalam menjual, jujur dalam jenisnya. Oh, ini baju mahal harganya karena terbuat dari ini. Jangan harganya. Ini agak mahal sedikit karena dibawa dari Gorontalo. Makanya, maaf, dalam jual beli itu jangan engkau sebutkan berapa titik-titiknya. Jadi gitu Nisa, boleh aja berkata jujur, tapi dalam hal jujur dalam jenis bahannya, jujur dalam bendanya, tapi tidak boleh menyebutkan harganya, karena otomatis mahal harganya, karena bisa jadi ada akomodasinya, biaya ininya. Kadangkala kalau ada mobil barang itu dibawa, biasa kan ada polisi yang tahan. Kalau polisi yang tahan itu seperti Norman, ya tinggal gini aja selesai, ya gitu kan. Begitu. Barang siapa yang di pagi harinya membaca 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan, dan Abu Hurairah pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan Ismul A'zam apa yang paling baik yang dibaca oleh manusia? Baca 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Barang siapa yang membaca ta'awudz sebanyak 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu kemudian disambung dengan surat Al-Hasyr 3 ayat terakhir, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kuasakan dia kepada 70.000 malaikat yang bersalawat hari itu, memintakan ampun atas dosa orang yang membacanya. Insya Allah apabila hari itu dia kembali kepada Allah, dia meninggal, maka dia berhak mendapatkan gelar seorang yang syahid. Amin ya rabbal